Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Kali ini gue akan bikin video. Ini udah banyak yang nagih-nagih ke gue, udah banyak yang minta part 2-nya mana, kelanjutannya gimana. Ada yang bilang juga ini kelanjutannya nggak bakal ada. Nah, salah lu. Hari ini gue bakal tayangin kelanjutan dari part 1 yang udah gue bikin. Nah, apa mobilnya dan bagaimana hasilnya dan sudah sampai mana progresnya, kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mobil yang akan kita restorasi kali ini yaitu satu unit mobil yang banyak digandrungi baik dari sisi anak muda, orang tua, dan gue sendiri juga sampai saat ini gue masih seneng banget sama nih mobil. Mobil ini menurut gue agak sedikit timeless juga ya dari sisi modelnya, kualitasnya, dan lain-lain. Dan mobil ini kalau untuk sekarang harganya mungkin udah sangat terjangkau. Dari sisi model dan lain-lainnya, mobil ini layak untuk dibeli dan layak untuk direstorasi. Nggak panjang-panjang, mobilnya yaitu Toyota Kijang Super. Nah, ini part pertamanya pernah gue tayangkan dulu berwarna hijau, dan mobil ini sangat kacau banget kondisinya, ini sangat kusut banget, parah, super duper parah. Mungkin kalau kalian yang belum nonton, nanti gue akan sediakan linknya sebelah sini untuk menonton part 1. Nah, sekarang kita tampilkan sedikit bagaimana kondisi awal dari Toyota Kijang Super ini. Nah, itu tadi kondisi dari Toyota Kijang Super ini yang seperti kalian lihat, itu udah bukan hancur lagi, tapi udah busuk banget ya, mohon maaf. Apalagi di bagian lantainya itu udah pada kropos, udah pada bolong-bolong, di bagian bodinya juga seperti itu, di bagian kaki-kakinya juga sudah lumayan banyak. Oke, akan kita lanjutkan proses selanjutnya, yang mana tahap awal yang kita lakukan untuk Toyota Kijang Super ini harus kita kerok dulu di seluruh bagian bodinya supaya kita tahu nih di bagian mana yang keropos, mana yang layak dipakai, yang mana yang enggak, mana yang harus kita ganti, mana yang harus kita perbaiki. Oke, kita lakukan pengerokan total untuk seluruh bodi dari Kijang Super ini, guys. Proses pengerokan biasanya itu gue per panel ya, minimal 2 panel atau 3 panel di sisi kiri, sisi kanan, atau bagian atasnya. Nah, setelah selesai dikerok itu kita gerinda menggunakan Scotch-Brite, kemudian baru kita naikkan etching primer atau anti karat untuk mobil ini. Nah, kenapa gue ngambilnya per panel? Karena plat mobil yang udah tua itu kalau setelah kita kerok dan kita biarkan bermalam atau berhari-hari begitu, itu bakal timbul korosi kembali. Nah, untuk menghindari itu, makanya kita harus pengerjaan itu per panel. Jadi setelah dikerok, epoksi dulu sebagian. Mungkin kemarin teman-teman juga pasti heran ya, kenapa sih nggak sekaligus aja dikerok baru dinaikin epoksi atau anti karatnya. Nah, itu alasannya kenapa gue bilang pengerjaan itu per bagian atau per panel. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai pengerokannya dan kita gerinda itu benar-benar rapi, kita naikkan etching primer untuk bodi Toyota Kijang ini.
Nah, setelah itu baru kita lakukan pengelasan dulu. Nah, kelihatan nih mana yang bolong-bolong, mana yang keropos itu, baru kita lakukan pengelasan. Nah, untuk sisi pengelasannya ini, yang paling parah menurut gue mobil ini di bagian lantai dalamnya. Seperti video yang sebelumnya pernah gue tayangkan, itu udah bolong-bolong. Sampai kaki gue juga sempet masuk ngejeblos ke dalam, begitu parahnya. Nah, lantainya full kita ganti semua, dan di bagian panel-panel dalam, pilar-pilar tulangnya juga banyak yang kita las, guys. Setelah selesai proses pengelasan, baik dari segi lantainya, bodinya, semuanya itu udah rapi banget, baru kita ulang kembali menaikkan anti karatnya itu, kita gerinda lagi. Setelah itu baru kita nanti melakukan menaikkan epoksi yang pertama untuk Toyota Kijang ini. Karena ini udah berulang-ulang kali gue bilang, di atas anti karat itu diusahakan kita harus melakukan epoksi dulu, baru kita melakukan pendempulan. Supaya daya rekat dari si dempul ini benar-benar maksimal banget, guys.
Setelah itu mobil ini juga di request oleh ownernya, dia pengen dipasangin sunroof. Wah, keren nih. Kijang ini kita pasangkan sunroof, guys. Setelah selesai proses pemasangan sunroof di Kijang Super ini, kita lanjut proses selanjutnya, yaitu melakukan pendempulan di seluruh bagian bodi dari Toyota Kijang ini. Nah, pendempulan itu kita pilih-pilih bagian mana yang harus kita dempul, dan sampai bagian lantainya juga ada yang kita dempul. Jadi mobil ini pengerjaannya itu gue nggak pengen di bagian luarnya aja yang mulus, di bagian lantainya yang udah kita ganti itu juga kita pengen bener-bener mulus banget. Kita lakukan proses pendempulan, guys. Nah, ownernya nggak pengen mobil ini terlihat standar aja, pengennya agak sedikit ambles, tapi nggak ambles-ambles banget, masih enak dipakai harian untuk menunjang dari sisi penampilannya aja. Akhirnya ownernya pengen di bagian sasisnya itu kita coak. Nah, sasis untuk Kijang ini coaknya itu nggak terlalu tinggi yang harus kita bikin jembatan, nggak. Supaya looknya itu jadi lebih bagus, nggak standar-standar amat, tapi dari sisi yang lainnya masih kita pertahankan bentuk dari standar Kijang. Kita lanjut proses selanjutnya, menaikkan epoksi yang kedua untuk Toyota Kijang Super ini. Setelah kita lakukan epoksi, kita diamkan lagi selama 2 hari, kemudian kembali kita pilih-pilih lagi untuk melakukan final check mana ada yang ketinggalan. Seperti biasa, lubang jarum aja gue nggak mau yang ada yang ketinggalan. Jadi karena itu akan merusak hasil maksimalnya dari pengerjaan suatu pengecatan. Oke, kita lakukan pemilih-milih lagi nih bagian mana yang ada yang masih ketinggalan, kita dempul-dempul tipis, nah kemudian baru diamplas lagi. Sekarang kita lanjut proses pengecatan. Sebelumnya kita udah menaikkan ini dasaran ini gue menggunakan epoksi tapi yang PU, yang premiumnya. Jadi setelah epoksi ini bisa langsung kita naikkan warna cat dasar. Tapi kalau epoksi biasa dan catnya lu pakai bukan bahannya yang bagus, itu nggak bisa. Tergantung, kalau bahannya premium udah pasti bisa. Ini kemarin kondisinya lumayan cukup parah, gue udah pernah bikin videonya sebelumnya. Sekarang kalian lihat nih, nut-nutnya itu udah lurus, udah kempling semua. Jadi menurut gue ini udah bisa dinaikkan warna asli. Apa warnanya dan bagaimana hasilnya, kalian harus stay tune terus di channel ini. Ikuti terus, support terus. Oke.
Nah, itu tadi hasil pengecatan dari Toyota Kijang Super yang kondisi awalnya kalian bisa lihat sendiri, bener-bener kusut banget. Sekarang walaupun belum finishing, semuanya udah terlihat hasilnya dan itu jauh banget berbedanya. Gue sendiri jadi seneng lihat nih mobil, alhamdulillah. Mudah-mudahan ownernya puas. Insya Allah puas sih kalau menurut gue. Tapi bagaimana menurut kalian dengan hasilnya? Apakah ownernya bakal puas? Atau ada masukan-masukan dari teman-teman semua, bisa bantu isi di kolom komentar. Nah, untuk mengurangi durasi dan sebenarnya mobil ini kalau gue tunggu lagi ini beres, ini bakal lama. Bakal gue pikir part ketiganya, itu nanti ada pengerjaan sisi interiornya, pengerjaan dari penggantian velg, lampu, dan lain-lain. Jadi kalian harus pantengin terus channel Platinum Auto Workshop ini, biar kalian nggak ketinggalan hasil modifikasi, hasil restorasi, dan semua pengerjaan di bengkel kita Platinum Auto Workshop ini. Dan kita ada 2 cabang. Buat teman-teman yang belum tahu, kita cabang pertama ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan yang kedua kita ada di Bintaro, di Jakarta. Nanti gua akan tampilkan alamatnya di layar kalian. Oke, gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.